Acara demi acara telah kita lalui bersama, maka sampailah kita kepada acara yang sangat kita tunggu-tunggu juga, yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Aidrus. Begitu juga sekaligus pembacaan doa akan disampaikan oleh beliau. Saya sebagai pembawa acara memohon undur diri apabila ada kata-kata yang salah dari perilaku serta tutur kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena semua kata tersebut datangnya dari saya sendiri dan kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakana minni wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah larut malam ya. Kalau seandainya ilmu sudah cukup dari beliau sudah yang disampaikan, mudah-mudahan kita doakan Kiai Agil Sarid Siraj, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya insyaallah. Dan juga para hadirin hadirat, juga kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Ta'limil Quran, pendirinya almarhum Haji Soleh ya, Kiai Haji Soleh, Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal baik beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus kesalahan beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren punyai Haji Afifah Soleh, Gus Muhibbullah, Gus Muti Allah, Gus Nurul Huda, dan segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Raudhatul Ta'limil Quran, dan segenap undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hataman Al-Quran yang berada di Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan semuanya. Yang sempit rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya. Yang hutangnya banyak mudah-mudahan lunas utangi. Ojo amin tok bayaran utangi. Le amin tok ya percuma ya. Jadi harus apa? Dibayar utangi, disaur utangi. Mudah-mudahan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun ada dari kita yang wafat ya Allah, kita nggak tahu umur kami sampai kapan. Kalaupun ada yang wafat di antara kami yang malam ini atau besok, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Panjang lebar sudah kita dapat ilmu tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Makanya ketika kita mau hadir majelis ilmu itu ada sebuah tuntunan bagus, suatu ajaran bagus,
yang untuk meluruskan niat kita ketika kita mau ngaji, ketika kita mau hadir perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau hadir hataman Quran dan lain-lain. Itu diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ini juga termasuk amalannya NU. Nggih apa mboten? Nggih apa mboten? Ratib Al-Haddad niki adalah amalannya apa? NU. Lek NU ndak apal Ratib Al-Haddad berarti tutuk wong NU. Luar biasa, begitu mengajarkannya beliau itu dengan santun untuk menata hati kita supaya ketika kita ngaji itu lurus, bukan karena apapun, bukan karena ada paksaan atau bukan karena hanya kepentingan, tapi betul-betul apa? Betul-betul lillah wa fillah wa li ajillah. Bagaimana niatnya? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'ah wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wa istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a'i ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'an biwajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Niki ajarane napa? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad niki, Pak, Bu, niki bendina ketemu Kanjeng Nabi. Allah, mudah-mudahan kula sampean panjenengan sedaya bisa bertemu Kanjeng Nabi. Amin. Ya, bendino Pak, setiap saat niku diparani Kanjeng Nabi, Pak. Subhanallah. Yang pertama karena kenapa? Karena beliau adalah anak cucu Nabi. Ya. Yang pertama adalah apa? Al-Imam Al-Haddad sering disamperin oleh Rasulullah karena beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu tercucur di dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait kasafinatin Nuh, ahlu baiti kasafinatin Nuh, kata Rasulullah SAW. Man raqibaha naja. Ahlul baitku itu, kata Rasulullah SAW, itu diibaratkan seperti apa? Seperti perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengikutinya, ya, akan selamat. Wa man takhallafa bihi, barang siapa yang menjauhi, membencinya, apa kata Rasulullah SAW? Faqad harab, maka dia akan hancur. Memang ahlul bait gak sempurna, menungso podo kok sampean, ya, tetapi memang iki ajaran ini Kanjeng Nabi. Adibu ala auladikum bi thalathil khisal. Ajarilah anak-anak kalian itu untuk apa? Untuk belajar 3 perkara. Hubbu nabiyikum, hubbu qiraatil Quran, wa hubbu ahlul bait. Ada riwayat hadis yang lain, setelah mengenalkan hubbu nabiyikum, hubbu ahlul bait dulu. Cinta ahlul bait dulu. Kemudian Al-Quran terakhir. Karena kenapa? Karena sirrul Quran ada di dalam ahlul bait. Orang nggak sempurna mencintai Nabi kalau tidak mencintai ahlul bait, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man mata ala bughdhi ali Muhammad faqad kafar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membenci anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucuku, kata Rasulullah SAW, dia akan meninggal dalam keadaan non muslim. Beb, saya melihat ada anak cucu Nabi belakra, gak kena. Ya selamat nolak sampai seneng ambil Kanjeng Nabi.
tampung, dinasehati, bukan dibenci, bukan dihujat. Mereka pun juga manusia. Nabi Muhammad SAW saja yang rahmatan lil alamin. Gimana? Nabi Muhammad SAW itu apa Pak? Rahmatal lil alamin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kasih sayang untuk rahmatnya seluruh alam. Bukan hanya manusia Pak yang merasakan rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan apa? Bahkan hewan pun merasakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya hewan, tetapi apa? Bahkan batu-batuan saja merasakan daripada rahmatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan manusia? Lebih lagi, bagaimana dengan apa? Dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ini Pak, tak misalno sampean Pak. Kalau ada orang mencintai sampean tapi benci ambek anake sampean, kira-kira niki wong iki sampean napakno ini? Halo. Turu tak sampean iki, Pak? Hah? Anak ayam durung turu, Pak. Nggih mboten, sik jam pira niki? 10:30, ya. Ada orang mencintai Anda, tapi orang ini benci dengan anak Anda. Kira-kira sampai nopokno niki? Ya? Kan nggak pantas cinta sama Anda, cinta sama kiai, tapi nggak cinta dengan anaknya kiai, nggak mungkin. Waladus syekh, anaknya guru tetap guru. Betul apa tidak? Begitupun apa? Begitupun kalau kita mencintai Nabi, ya, maka cintailah anak cucu Nabi. Karena kenapa? Karena di dalam dirinya ada aliran darah baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan itu alhamdulillah dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Sallallahu alaihi Muhammad, ya, dimiliki oleh siapa? Nahdlatul Ulama, bahwasanya mencintai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada Nahdlatul Ulama yang benci dengan anak cucu Nabi, berarti perlu dipertanyakan tentang NO-nya. Ya, tak ceritai sampean. Pendiri NU ini kan nggak luput dari dua orang, gimana mboten? Siapa Pak? Sadurunge Ki Mas Ari sono isan. Siapa? Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Ki Mas Ari ku belajar sama Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Syekhona Khalil Al-Bangkalani niku belajarnya mbek sapa Pak? Ro ndak wong NU iki wong Banser ro. Tak ngatek wae kakek lungguh pegel ya. Bu, Syekhona Khalil Al-Bangkalani niku kan wong NU nggih Bu, pendiri, termasuk orang pendiri NU di balik layar. Dan saya tahu cerita ini dari siapa? Daripada orang tua angkat saya, Al Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Syekhona Khalil itu punya peran besar, bahkan sebelum merintis Ki Haji Al-Asy'ari, Syekhona Khalil ini di balik layar. Kita cross check dari segi sejarah sepurane sing kata Pak. Kalaupun ada salah ya maklum, saya juga menungso itu tempatnya salah dan khilaf. Gimana mboten? Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu belajarnya sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, salah satu anak cucunya Nabi yang keilmuannya luar biasa. Belajari sinten Pak? Berapa tahun Pak belajarnya Pak? Kalau kita kan belajarnya seperti tadi katakan oleh kiai kita, Kiai Agil Sirot, berapa tahun? Kita belajarnya Syekhona Google. Ya Pak Madan? Syekhona Khalil itu belajarnya 20 tahun di Mekah Pak, 10 tahun di Madinah, ngaji tok itu. Kalau kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nang pondok pesantren, apal iki apal iku sebegeduti luar biasa. Loh, aku loh paling alim sak dunia. Loh.
Lek sampean ngakuni sampean niki alim, iblis niku lho luwe alim teko sampean, Pak. Nggih mboten? Bu. Bu. Turuh, Bu. Ya. Iblis niku lho terkenal kealimannya, bukan hanya alim, termasuk wali di zamannya. Subhanallah, wali loh iblis biyen. Sebelum apa? Sebelum dilaknat dan sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu terkenal kealimannya dan juga terkenal kesolehannya. Tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali ada bekasnya iblis sujud. Tutup wet. Masya Allah, kita doakan Kiai Agil Sirot panjang umur, ACTNO ini, ya kan. Banser dikawal. Wah, Banser ini, ya kan, harus apal Barzanji. Kalau ndak apal bukan Banser namanya. Nggih, Kiai Agil nggih. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Ini seniornya NU ini. Monggo Pak, monggo Kiai. Tak duakno sampean awet nom oleh bojo anyar. Biasa ya kan koyok ngono nggih mboten ya. Lanang iku les ngomong masalah babun nikah sing setruk Pak waras, Pak. Ayo cok waras enggak yo. Nggih mboten. Lek wis bahas babun nikah sing ngantuk dadi orangan. Oh cepet lah kan. Masya Allah. Sing ibu metoto lo Habib bahas babun nikah. Salah Bu, lawang bojoi sampean niki kan mata keranjang semuanya. Nah, ya. Iblis itu minta maaf sepurane sing kada. Kula niki bukan gurui, ini mimbabil istifadah. Di sini banyak ulama-ulama NU, banyak gus-gus NU-nya, ya, banyak bunyai, banyak muta'allimin. Kula niki sapa sih? Cuma Idrus Alidrus jenenge, ya kan. Cuma ini mimbabil istifadah. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Jadi kalau melihat orang yang berilmu kemudian itu sombong, ya berarti tidak menunjukkan keilmuannya. Semakin tinggi pohon semakin apa? Semakin tinggi pohon semakin apa? Semakin dilu. Gimana badan? Iblis dulu di zamannya gitu, alim iblis itu Pak. Bahkan Gresik ini mungkin ada tempat khalwatnya iblis itu ada. Nang di bib goni, ndak ero kula. Ya. Tempat, semua tempat di seluruh jagat raya ini ada bekasnya iblis, PCE iblis sujud Pak Allah. Tapi itulah ya orang yang sombong niki ya. Wong sombong niku kata Pak, ono sombong ambil ilmu makanya wong sing duwe ilmu kadang-kadang itu tergiur dengan kesombongannya. Wong sing sugih juga apa? Juga ada timbul sifat sombong. Kadang-kadang orang yang kere pun nih loh, wong sing miskin ndak duwe apa-apa, ya ono sing sombong, gimana mboten? Ya, orang yang kere loh, sepurane duduk ngece gitu tuh. Orang yang miskin ndak punya apa-apa, la ilmu, nggak punya ilmu, nggak punya harta wala mal, la ilm wala mal, walakin yatakabbar, tapi dia sombong. Apa disombong? Naudzubillah min dalik. Ya, sombong itu selendangnya Allah. Jangan dicabut dari haknya Allah. Kita ini apa? Kita ini manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saking apa? Saking tawaduknya luar biasa sampai beliau mengatakan innani abdun akul kama akulul abad wa ashrab wa kama ashrabul abad. Saya ini adalah budak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW budak biasa. Ya, menyatakan dirinya itu budak beliau itu. Innani abdun akul kama akulul abad.
makan seperti layaknya budak. Wa asyrab kama asyrabul abad, dan juga saya ini kalau sudah minum seperti minumnya seorang hamba. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya hati-hati kalau kita sudah sifat sombong. Makanya semua orang yang kita hadapi ini sekarang, siapapun orangnya, ya, baik dia orang yang berilmu, baik dia orang bodoh, baik dia ahlul bait, lebih lagi cucu Nabi Muhammad SAW, siapapun orangnya, wajib kita memberi dan mengambil faedah darinya. Makanya Rasulullah SAW seperti saya katakan tadi apa? Rahmatul lil alamin. Rahmatnya bukan kepada manusia saja, kepada hewan juga rahmat. Kepada siapa juga? Kepada bebatuan juga rahmat Nabi Muhammad SAW itu. Subhanallah. Ya, makanya kalau kita melihat ada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang belakrak, sampean kalau memang cinta dengan Nabi, selamat noh. Seperti siapa? Seperti Syekhona Khalil Al-Bangkalani, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Karena cintanya yang begitu luar biasa dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kalau ada anak cucu Nabi Ahlul Bait mau nyebrang ke Madura, itu beliau mencium wanginya gaharu. Ya, wanginya apa? Wanginya gaharu. Bilang sama anak muridnya, sambut tuh, ayo kita sambut sama-sama. Nang di kiai nopo ono apa? Wis nyambut, mari ngene ono duriyai Kanjeng Nabi teko niki, kita sambut. Subhanallah, karena cintanya yang begitu luar biasa kepada siapa? Anak cucu Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengetahui anak-anak cucu Nabi adalah juz'un minan Nabi, karena anak cucu Nabi sebagian juga dari bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Imamul Haddad ngajarkan kita seperti itu. Untuk apa? Untuk meluruskan niat kita ketika kita belajar dan ngaji. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadzakkura wa tadhkir. Makanya ketika kita belajar di Tarim di Hadramut, Pak, Bu, kalau sampai belajar di Tarim Hadramut, itu tempatnya gudangnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau belajar dituntun oleh orang-orang soleh di sana. Ditalkin, ayo meloi, padahal sing belajar niki wong fagih-fagih, wong top-top. Belajar ngaji kitab Minhaj di Tarim itu bukan kelasnya pondok pesantren ngisin-ngisini. Pondok pesantren ngaji kitab Minhaj itu ngisin-ngisini. Sing ngaji kitab Minhaj fikih itu orang apa? Pedagang-pedagang kaki limanya. Lek nganggur tidak tiktokan, Pak. Pedagang di sana kalau nganggur tidak update status. Bu, orang pedagang di sana, Bu, di Tarim itu, Bu, kalau nganggur belum ada pembeli yang datang, tidak Facebookan, tetapi apa? Tetapi mereka mengkaji satu sama yang lain, belajar ngaji kitab Minhaj. Kita kadang-kadang santri belajar di pondok, kadang-kadang bukan semuanya anak pondok, oknum. Makanya kalau memukul orang itu jangan memukul dari keseluruhannya. Ya, misalkan, ya, kalau kita lihat sebagian dari beberapa budaya Arab, ojo disebut Arab, oknum, gimana mboten? Lho nang Indonesia iki ono wong sing bejat ta, yo akeh, gimana mboten? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, oknum. Lah nang kira nang Indonesia iki wonge wali kabeh ta? Yo ndak. Ya, makanya Rasulullah SAW saking mencintai, karena memang beliau itu orang Arab, makanya beliau mengatakan, Abu munafik
orang yang membenci orang Arab golongan orang yang munafik. Ya wong Arab kabeh ndak bagus, itu oknum. Ya, karena di waktu itu memang di masa jahiliyah. Kalau seandainya saja di zaman jahiliyah wong Arab koyok ngono, nang Indonesia luwih maneh, Pak. Ya pemboten. Biar menjuruknya dan menyeluruhnya ajarannya Islam, dimulai tonggak estafetnya itu dari Arab, sehingga ditarik semuanya ke negara yang lain, ke benua-benua yang lain, sehingga semuanya bisa merasakan apa? Daripada rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini perlu memperbaiki niat kita. Ya, di Indonesia nggak sedikit orang berilmu. Semua negara pun banyak, tetapi memang oknumnya bermasalah. Ya. Lah wong di Indonesia iki kabeh wong wali ta. Ya. Wong jahat ya ono e. Masih wong nang Jepang, wong nang Amerika segala macem ya ono wong sing. Ya. Jadi kita ini harus faham supaya apa, tidak menyalahkan A dan B dan ini dan itu, tidak. Kita ini ketika kita mengaji tentang maulid Nabi Muhammad SAW haruslah lebih fokus bagaimana menjadikan orang-orang ini supaya makin cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad. Bagaimana kita ini mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih. Kalau kelas-kelas awam seperti kita ini, Pak, ya, kita ini kan kelas A, kelas awam. Ibarat sekolah itu sik PAUD, bukan seperti orang-orang dulu. Cara kita menjadikan supaya kita ini makin cinta dengan Rasulullah adalah apa? Yang pertama, memperbanyak sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ditanya satu persatu diri kita masing-masing. Kulo nggih takoni, lek bengi ya, berapa kali kita banyak sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini tidak tertular sifatnya Rasulullah kepada kita, padahal kita sudah dekat dengan ulama, ngaji yo iya, mondok ya iya. Karena kenapa? Karena sedikitnya kita ini bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah solawat melulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga jasadnya dan badannya serta darahnya itu lengket dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Tahap pertamanya adalah apa? Memperbanyak solawat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita tanya, berapa kali kita solawat dengan Rasulullah SAW? Diri kita masing-masing, sampean Bu, Pak, Mas, Kiai, Habib, Tasyopo kah, Gus iki tak Gus iku, coba tanya berapa kali kita salawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Coba berapa kali kira-kira kalau ketika disebut nama Rasulullah, ketika kita asrokol itu tersentek apa tidak nih hati nih, nyambung apa tidak nih dengan Rasulullah SAW? Ada Pak kisahnya salah satu aulia Allah Ta'ala Pak, namanya Sayyidina Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, salah satu anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu saking luar biasanya solawat dengan Rasulullah SAW, beliau persembahkan ketika beliau sholat sambil mengucapkan di dalam tahiyat yang terakhir, tasyahud yang terakhir, beliau mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Diulang-ulang lagi Pak, diresapi Pak. Ya, peresapan sholawat ini bisa. Kalau kita ini meresapi sholawat itu kadang-kadang kita cuma dengan irama, tetapi bukan dengan nama atau zatnya Rasulullah, sehingga hati pun apa? Tidak tergiur atau tidak tersentuh
ketika menyebut nama Rasulullah cuma yang diprioritaskan hanyalah irama saja. Itu Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Sohil Mirbat sholatnya demikian, assalamu alaika ayyuhan nabi. Diulang lagi Pak, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Diulang, tambah khusyuk, beliau meneteskan air matanya kepada Allah, cinta betul-betul rindu kepada Rasulullah SAW. Makanya nggak salah yang dikatakan sebagian orang Gresik, cinta itu cinta itu apa Pak? Buta Pak. Nggih Bu, cinta itu apa Bu? Cinta buta. Menyebut namanya aja Pak sudah rindu. Bagaimana bertemu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus diulang-ulang oleh beliau itu sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah beliau sambil membisikkan di dalam telinganya, wa alaikassalam ya syekh, salam untukmu sejahtera wahai guru. Enak Pak, sholawat dibalas sampai Kanjeng Nabi. Nggih mboten? Kalau kita masih dibalas melalui pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang soleh ini dibalas langsung dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah hadir di sebelahnya sambil mengatakan apa? Wa alaikassalam ya syekh. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Teko Kanjeng Nabi dibisiki wa alaikassalam ya syekh. Wis, itulah orang yang sudah tergila-gila. Ya, sehingga ulama-ulama di zaman beliau itu berdatangan dari Mesir, dari Syam, dari manapun untuk apa? Untuk mendengarkan dan melihat sosok Nabi Muhammad secara jelas. Yang datang kepada Al-Imam Sayyidina Muhammad bin Ali Sohil Mirbat, ya, Ali bin Ali Khaliq Qasam, seperti itu. Subhanallah. Karena kenapa? Di dalam beliau bersolawat, ketika beliau menyebutkan nama Rasulullah SAW, bukan cuma lisan. Kalau kita kan masih lisan menyebut dengan irama, kita goyang seiling utang, ya, goyang seiling bojo, ya bagus, tak apa-apa. Tapi alangkah afdolnya kalau apa? Ketika kita menyebut nama Rasulullah SAW itu terpancarkan cahaya nur Nabi Muhammad SAW hingga masuk ke dalam hati kita, membuahkan rindu kepada Rasulullah SAW, hingga Rasulullah SAW bisa datang ke hadapan kita. Ya, itu memang orang-orang yang mengerti tentang sholawat. Kalau kita ini masih kelas awam, saya sama antum, mungkin saya ini awalnya mulanya ya adalah sholawat, masih sholawatnya apa? Awam masih. Jadi masih dengan lisan terus nggak apa-apa, terus lanjutkan. Nanti akan membuahkan apa? Membuahkan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tanamkan di bulan Rabiul Awal ini, di akhir Rabiul Awal ini, yang harus kita tanamkan seperti itu. Biar apa? Biar setelah kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, kalau sekelas anak pesantren 100-200 bukan kelasnya. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, pertama kali beliau membangun pondok pesantren di Ribat yang atas instruksinya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Itu beliau mengatakan apa? Tidak dikatakan penuntut ilmu kalau lewat 40 hari tidak bermimpi Rasulullah. Ya, la yasir li talibil ilmi. Ini bukan penuntut ilmu. Kita malu kadang-kadang kalau mendengar orang mendengarkan apa ceramah seperti ini, kita ini malu, khususnya saya. Makanya
Moco kitab wong soleh niku kan nyelentiki hati, Pak. Hati yang apa? Hati yang mati ini karena kita baca kitabnya orang-orang soleh, sejarahnya orang-orang soleh, tergugah kita. Biar kita yang lupa, akhirnya kita bangun dari kelupaan kita. Kita yang lalai, kita makin cinta dengan siapa? Dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan la yasir li talibil ilmi yamur ayyamuhu muddah arba'una yauman lam yara Rasulullah. Tidak dikatakan penuntut ilmu kalau sudah 40 hari tidak berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan penuntut ilmu namanya. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, ya, gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, beliau mengatakan apa? Ma'addatu minal muslimin law ghaba anni tarfata ainin li Rasulillah. Saya tidak katakan diri saya sebagai orang muslim kalau seandainya Rasulullah hilang di hadapan saya biarpun sekejap. Ini orang bukan hanya pernyataan, tapi memang apa? Bukti. Kalau kita kan cuma teori saja. Teori kayak gini, ya. Prakteknya ya apa? Ya itu kita. Ya, kita butuh di akhir zaman ini bukan hanya orang yang pintar teori, butuh orang yang mempraktekkan, lisannya bagus ketika berucap. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika mempunyai akwal bagus, afalnya juga bagus, perilakunya juga bagus, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata, tidak berbuat beliau Rasulullah SAW kecuali baik. Pengen tahu nggak, Bu, orang itu baik bagaimana? Yang pertama, baik dulu dengan keluarganya, itu pertama. Ambil uang api, ambil bojoi kerang, tutup uang api itu. Nggih, Pak? Paham, Pak? Paham apa, Pak? Nggih, Bu, kalau ada orang baik sama orang, sama istrinya main kampleng gini, kampleng gono, tutup uang api. Orang itu pertama dikatakan baik sebelum berbuat baik ke orang, berbuat baik dulu dengan orang terdekatnya dong. Dengan orang tuanya bagaimana ini? Sama orang tuanya nunjuk-nunjuk wajah, punya ilmu, ya, sudah hafal alfiyah, hafal kawakib, hafal mulhatul i'rab, faham ini, faham itu, sama orang tuanya nunjuk-nunjuk. Nol ente, bukan orang alim ente. Wali Allah Ta'ala itu diangkat derajatnya, tidak ada yang durhaka dengan orang tuanya, nggak ada. Wala taqul lahuma uff, nggak ada. Jangan kau katakan kepada orang tuamu apa? Nggak boleh. Ridallah fi ridhail walidain. Ini dasar ini, ya, dasar. Dulu orang-orang dulu itu sama orang tuanya nggak berani apa? Nontok wajah itu udah wani. Ya, lihat wajahnya nggak berani. Bahkan ada orang soleh namanya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus yang pertama kali dijuluki bangsa Al-Idrus. Itu beliau setiap hari disuruh oleh ibunya untuk mencari air hujan. Jadi ibunya, Bu, kalau minum nggak mau kecuali air hujan. Sedangkan di Tarim Hadramut jarang hujan. Tapi saking baktinya dengan orang tuanya, subhanallah, beliau rela jauh-jauh berjalan ke tempat yang mana di situ ada air hujan yang menyebabkan hujan turun, diambil dan ditadai oleh beliau, ditempatkan di tempat yang mana bagus untuk disimpannya, kemudian dipersembahkan untuk ibunya dan ibunya pun meminumnya. Subhanallah, ini orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu, naudzubillah min dzalik, cinta dengan Rasulullah, tapi dia durhaka dengan orang tuanya, nol, nggak bagus. Orang berilmu, tapi wal iyadzubillah min dzalik, dia sama orang tuanya nggak hormat. Orang tuanya meninggal, nggak pernah diziarahi. Astagfirullahaladzim.
Bahkan ditanya kuburannya wong tua sampai di ndak roh. Kuburannya orang tuanya nggak tahu. Datangnya cuma kapan? Setahun sekali ketika apa? Nyekar. Kalau nyekar datang rumputis kayak pohon kayak apa namanya pohon sawit sak gede-gede misalnya. Ya kan? Makanya orang tua itu paling seneng kalau ada anaknya itu yang sowan. Baik orang tua itu yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal. Beb, orang tua saya sudah meninggal, ziarahi dong kuburannya. Kalau tinggal satu kota minimal seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali ente ziarah. Gak bisa 2 minggu sekali, ziarahi 3 minggu sekali. Gak bisa sebulan sekali. Beb, gak bisa, durhaka ente. Betul nggak Bu? Sakitnya di mana Bu? Sakitnya tuh di sini. Gimana Bu? Wis ngandung sangang wulan, digedikno, dicewoki, diberseni, di sekolah no dadi kiai, kurang ajar mbek wong tuwa. Makane Bu, lek ambek anak sing teges, ojo gelem kalah ambek anak. Wong tua sampean saiki niki terlalu takut sama anaknya. Ya, apalagi anak laki niki lho, laki lho, lanang kabeh iki. Nggih mboten Bu. Iki lanang kabeh niki Bu. Ojo wedi Bu mbek sing lanang Bu. Tuturono duwe anak lanang, tuturono karena kenapa? Surganya anak laki di mana? Bukan di istrinya, tapi di mana? Di ibunya, di bapaknya. Makanya Pak, naudzubillah min dalik ya. Kalau kita punya gelar orang berilmu tapi kita wal iyadu billah min dalik kurang ajar dengan orang tuanya. Terakhir, nggak mau panjang-panjang karena sudah larut malam, motoe wis ngantuk kabeh, apa maneh hawae sing enak kena apa Pak? Bubuk. Ya, terakhir ada namanya Al Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Ya, Habib Hamid bin Umar Ba'alawi ini salah satu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Ya, ini kebiasaannya beliau nih Bu, Pak. Kalau makannya selalu sama orang tuanya. Biarpun sudah nikah, diajak tuh istri makan sama orang tuanya. Tetapi saking mulianya ini orang soleh ini Habib Hamid bin Umar Ba'alawi tidak mau makan terlebih dahulu sampai ibunya makan selesai habis baru dia makan. Saking enaknya makannya Habib Hamid bin Umar Ba'alawi tidak mau memulai dulu sebelum ibu bapaknya. Ketika ibu bapaknya itu makan, dinikmati memandang wajahnya. Makanya anak laki-laki kalau mau sukses, lek sampean punya ibu pentelengono lek mangan. Iya, lebih lagi suapin ibu Anda. Ingat dulu Anda disuapin sama ibu Anda. Kita melupakan jasa ibu kita. Pernah tidak Mas? Mas, sampean Mas lagi. Mas, pernah nyuapin ibu nggak? Taunya nyuapin istri aja. Kalau nyuapin istri langsung update status istri tercinta. Wah, nyuapin ibu update status dong. Kenapa? Ibunya ente peot, jelek, ente dari situ. Ya Muhammadan sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ibunya nggak pernah dibuat status, malu Beb. Ibu saya jelek, ibu saya peot, udah tua loh. Kon kok tadi wong tua kayak ini nggak dibalas be anakmu. Naudzubillah min dzalik. Birru abaakum tabirru abnaakum wa iftaif nisaukum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lahum qaulal karima, katakan kepada keduanya apa? Perkataan yang bagus. Beliau Habib Hamid bin Umar Ba'alawi menikmati ditontok, dipentelengi wajah ibunya itu. Ya Allah, senangnya sampai ibunya selesai makan, ya sudah, baru beliau makan bekas dari piring ibunya.
Makanya hidupnya berkah. Saking berkahnya, terakhir ketika beliau apa? Ziarah ke kota Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah kota Madinah, amin. Mudah-mudahan bisa umroh dan haji, amin. Yang enggak amin enggak bisa haji dan umroh. Mudah-mudahan kita bisa haji umroh, amin. Ya, ketika haji dan umroh, beliau itu Bu ya Pak, duduk di akhir orang ziarah, tidak memaksakan dirinya harus masuk raudhah karena penuhnya orang. Beliau duduk di belakang orang-orang ziarah, kepanasan. Dulu di zamannya beliau ini, Habib Hamid bin Umar Ba'alawi ini Pak Bu ya, muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sohibur Rotib. Muridnya siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib. Muridnya siapa? Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Kalau ziarah, kalau kita kan wis pokoknya serondol kono serondol gini, yang penting napa? Iso nang raudhah. Hati-hati, itu bukan juga termasuk adab dan akhlak. Kalau dapat kesempatan ya alhamdulillah, kalau nggak bisa sudah minta tolong sama Allah, tawassul dengan Rasulullah, baca maulid di sana, insya Allah ada jalan. Walhasil tiba-tiba si penjaga makam, dulu penjaga makamnya tidak sering membid'ah-bid'ahkan orang ya, penjaga makam di zamannya beliau itu Bu, sering mendengar suara dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendengar langsung dari suaranya, dari makamnya. Aina waladi Hamid bin Umar. Penjogo niki heran, niki suara tekan ndi niki ya, ditontok konco yang meneng tok, kemudian jaga lagi ya, sambil dengar suara apa? Aina waladi Hamid bin Umar, suara dari makamnya Rasulullah. Si penjaga makam sudah punya insting, oh ini jangan-jangan ini dari suaranya Kanjeng Nabi ini dari mungkin ini dari suara Nabi Muhammad SAW ini. Maka nggak lama kemudian si penjaga makam itu mencari, hal fikum Hamid bin Umar, apakah ada dari kalian yang namanya Hamid bin Umar? Dari soft pertama, nggak ada, kami nggak ada namanya Hamid bin Umar. Soft kedua, hal fikum Hamid bin Umar, apakah ada dari kalian yang namanya Hamid bin Umar? Nggak ada. Soft ketiga, soft keempat, kelima, keenam, tujuh, kan softnya kan banyak ya. Di Madinah itu, di Raudhah itu kan, di Madinah kan banyak. Sampai kecapean ini penjaga makam, ada satu orang yang tawadu, duduk di belakang sendiri, panas kepanasan sambil duduk, sambil menyerah, itu saking capeknya itu penjaga makam. Hal fikum Hamid bin Umar? Ente Hamid bin Umar? Naam, ana Hamid bin Umar. Saking senangnya menemukan sosok Hamid bin Umar. Ente Hamid bin Umar? Anta Hamid bin Umar? Naam, ana Hamid bin Umar. Ini respect, spontanitas, penjaga makam langsung teriak sambil mengatakan, berikan jalan kepada orang ini, fa inna Rasulillah yuridu an yanduru. Berikan jalan karena Rasulullah mau melihat sosok ini. Akhirnya itu jalan yang asalnya rame ya, nggak aturan, tiba-tiba kuasanya Allah itu jalan bisa terpecah jadi dua ya, sehingga Al-Habib Hamid bin Umar masuk ke tengah-tengah keramaian orang tersebut, sampai di dalam, masuk dalam makomnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Baktinya dengan orang tuanya. Salah satu pandangan yang menyebabkan mata suci dan hati suci adalah apa dikatakan oleh ulama? Yang pertama, an-nadharu ilal walidain, mensucikan mata dan hati Bu, selalu melihat, menikmati pandangan, memandang orang tua. Yang kedua, memandang apa? An-nadharu ilal Qur'an, memandang Al-Qur'an. Yang ketiga, an-nadharu ilal Ka'bah, baru melihat Ka'bah. Tetapi yang utama dikatakan oleh ulama, melihat dan mensucikan mata dan hati adalah apa? Melihat orang tua. Makanya kalau masih punya orang tua, jaga, senangkan, pompong masih hidup. Orang tua yang sudah meninggal, apa? Ziarahi,
doakan, insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan karena saya kurangnya ilmu dan lain-lain. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah taala seperti kita kumpul di majelis ini, kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Soleh ya. Almarhum Kiai Haji Soleh, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Pendiri pondok pesantren ini ya Rabb, angkat derajat beliau ya Allah, hingga mengalir keberkahan pondok pesantren ini ya Allah dari beliau kepada mereka-mereka yang belajar dari pondok pesantren ini ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya, orang tua kami yang sudah meninggal ya Rabb, terima amal baiknya, hapus kesalahannya, jadikan kuburannya menjadi apa? Menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya awal awalin wa ya akhir akhirin, ya dal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ayo kita sallallahu ala Muhammad sallallahu, sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Perbanyak salawat kita terhadap Rasulullah SAW, tegakkan sunnahnya Rasulullah. Jangan tidur kecuali malam ini ada sesuatu yang menyenangkan hati Nabi, karena itu membuat Nabi bisa hadir dalam mimpi kita. Bagaimana Beb? Jangan tidur kecuali tunaikan sholat witir. Jangan tidur kecuali kita ada wudhu, dan itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita kumpul di sini, kumpul lagi di surganya Allah Taala bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij al muslimin, ya Allah, jaga negara Indonesia ya Allah, jaga negara Indonesia ya Allah dari segala bala, musibah, gempa bumi, tsunami ya Allah. Tumbuhkan orang-orang soleh yang banyak di negara Indonesia ini ya Allah, ya Allah, akan aman semuanya. Tumbuhkan ala ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang banyak ya Allah. Tumbuhkan kiai-kiai yang banyak yang soleh ya Allah, habaib yang soleh yang dekat kepadamu dan Rasulullah SAW ya Allah. Perbanyak di negara Indonesia ini ya Rabb, hingga Engkau jaga negara ini ya Allah dari segala bala, musibah, gempa bumi, sulitnya ekonomi, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf, minta ridha, minta halal kalau ada salah kata, karena saya manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta izin dengan panitia untuk langsung meninggalkan acara karena yang pertama sedikit kecapean, karena tadi saya baru datang dari Kalimantan Tengah, dari pedalaman ya. Besok saya ada sekitar 3 sampai 4 acara di Tulung Agung. Minta halalnya, minta ridhonya kepada keluarga pesantren. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.